Oke. Yang pertama saya mengucapkan selamat datang buat Starlink ya, masuk ke dalam kompetisi di Republik ini, di Indonesia. Tetap disambut dengan gembira ya Welcome, kalau saya bilang dari welcome. Ion. Elon Musk sudah tiba di Indonesia. Itu menandakan hadirnya internet Starlink. Apakah ini menjadi sebuah ancaman atau justru menjadi satu peluang yang semakin menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan penyedia layanan internet lainnya? Hadir bersama dengan saya saat ini sebagai narasumber adalah Ricky Simanjuntak, selaku Direktur dari Ion Network. Dan bersama dengan saya Rimba Laut, selamat datang di Ion Podcast. Halo Pak Ricky. Halo Pak Rimba. Terima kasih Pak sudah hadir di ruang studio Ion Podcast kita kali ini. Terima kasih juga Pak Rimba, dia sudah diundang. Ya, Pak Riki, ada begitu banyak perusahaan penyedia layanan internet atau ISP di Indonesia. Sesungguhnya boleh dijelaskan Pak Riki, apa yang menjadi kekuatan utama dari Ion Network itu sendiri? Oke, betul Pak Rimba. Kalau tidak salah, menurut data ABGI itu ada 1045 sampai hari ini ya, Oke, provider yang terdaftar oke. di ABGI. Jadi memang persaingan sangat-sangat ketat. Ya, Ion Network sendiri hadir sebagai satu entitas yang memberikan solusi, Pak Rimba. oke. Bukan hanya hadir, tapi kita berkontribusi nyata, kita membangun Ya, jaringan. ya. Saat ini jaringan kita kurang lebih 28.000 km Wow, yang oke. menghubungkan mulai dari Pulau Sumatera sampai dengan Pulau Bali. Baik. Nah, ini kelihatan bahwa Ion Network ini salah satu ciri khasnya adalah terus berinovasi ya, Pak Riki. Betul, Pak, betul. Bisa diceritakan dong, Pak, pengembangan-pengembangan atau inovasi apa yang dilakukan saat ini oleh Ion Network ke depannya, Pak? Atau yang sedang berjalan sekarang ini? Oke, yang pasti kita masih terus, Pak, masih Ya, terus membangun backbone, memperluas backbone, bukan hanya backbone, ya, tapi juga jaringan akses. Karena kita oke. tahu pasca pandemi kemarin, internet itu sudah menjadi kebutuhan Ya, masyarakat, Pak. ya, Hampir semua rumah membutuhkan internet. ya, Dan kita coba memberikan layanan sampai ke daerah-daerah yang memang belum ada internetnya juga, Pak. ya, Khususnya mungkin kita kemarin masih fokus di Jawa, tapi kita sedang proses untuk sampai di Sumatera. baik, baik. Berarti dari yang tadinya adalah Pulau Jawa dan Bali, maka tahun ini konsentrasinya ada di Pulau Sumatera. Betul, Pak. Bisa diceritakan Pak titik-titik wilayah di Sumatera paling tidak untuk tahun ini? Sebenarnya tahun ini sudah dari tahun lalu sudah Ya, aktif kita di Pulau Bangka. Ya. baik. Pulau Bangka itu di beberapa kabupaten kota kita sudah ada. Ya, Lalu kita sedang membangun rollout jaringan juga ya. di Medan, tepatnya di Lubuk Pakam. Oke. Itu backbone kita via laut ya Pak. Ya, Karena kita punya backbone via laut, ya. yang langsung dari Bangka langsung ke Hmm, Singapura, dari hmm. Medan langsung ke Singapura. Ya. Nah, kalau kita bisa memproyeksikan Pak Riki, ya, 5 tahun ke depan, Ya. mau dibawa kemana Ion Network? Eh, saya ingin Ayanatok itu hadir untuk memberikan solusi, Ya, pilihan, ya, opsi buat masyarakat untuk mendapatkan layanan internet telekomunikasi yang lebih baik lagi. ya, Ya, karena kita tahu bangsa kita bangsa yang besar. betul. Kita punya hampir lebih 300 juta penduduk ya. Ya, Kurang lebih hampir 100 juta rumah ya, hampir 100 juta rumah. Dan itu mereka membutuhkan. ya, Saat ini konsentrasi mungkin masih ada di Pulau Jawa. ya, Bahkan Pulau Jawa belum semuanya sebenarnya terdistribusi dengan baik. ya, Kita membantu untuk memperluas jaringan supaya ya, memang semakin banyak masyarakat luas yang mendapatkan akses internet lebih baik. Setelah ya. Jawa, kita ke Sumatera. Mungkin 2-3 tahun lagi kita akan ke wilayah timur, Pak. Nusa Tenggara, lalu ke Sulawesi, bahkan ke Kalimantan. Wah, luar biasa, Pak Riki. Sederhananya adalah Ion Network menjangkau yang tidak terjangkau. Amin.
Nah, saya bacakan sebuah berita ya, Ya, Pak Riki. Di sini disampaikan adalah Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo sudah menyampaikan bahwa Starlink Indonesia sudah mengantongi izin berusaha di Indonesia via online single submission sebagai penyelenggara jasa ISP. Nah, kita juga sudah mendengar berita Pak yang sedang viral ya, hadirnya Elon Musk di Indonesia, tepatnya di Bali Pak, untuk meresmikan yang namanya internet Starlink. oke. Dari seorang Ricky Simanjuntak sebagai seorang direktur dari Ion Network, bagaimana tanggapannya Pak menghadapi kehadiran dari layanan Starlink ini? Menjadi sebuah anyamankah? Atau justru menjadi sebuah peluang yang menguntungkan mungkin dalam bentuk kolaborasi ke depannya? Oke. Yang pertama saya mengucapkan selamat datang buat Starlink ya, eh, masuk ke dalam kompetisi di Republik ini, di Indonesia, mungkin dari 145 jadi 146 nih Pak sekarang. Tambah Oke, Starlink satu lagi Pak ya. Jadi oke, welcome. Yang pasti ketika ada tambah kontestan, pasti ya, kompetisi kan semakin sengit ya Pak ya. betul, Tapi itu tidak jadi hambatan buat kita untuk terus, bahkan itu menjadi eh, apa namanya, buat kita memacu diri kita untuk memberikan layanan yang lebih baik lagi. Karena baik, persaingan tidak bisa kita hindari. betul, Tapi betul. kalau memang ada kesempatan terbuka untuk berkolaborasi, kita pun mau untuk berkolaborasi. Oke, oke. Kira-kira Pak, peluang kolaborasi itu mungkin mungkin ini tidak dalam waktu dekat, Pak. Mm-mm. Ya, seandainya itu memang terjadi, dalam strategi seperti apa untuk mewujudkan kolaborasi tersebut? Hmm, Fokus kita kan kita internet kabel Pak ya. Ya, Sedangkan Starlink itu kan internet satelit ya. ya, Ini sebenarnya dua hal yang berbeda, betul, walaupun sama-sama melayani jasa internet. betul. Mungkin bisa nanti kalau memang saya tidak tahu Starlink sini fokus di B2C atau nanti ada B2C ada wholesale-nya sih saya tidak tahu. Tapi Ya, kalau memang ada opportunity kolaborasi sebagai penyedia jasa wholesale ya, ya. Jadi Starlink ini bagus untuk jadi backbone di daerah-daerah yang memang sulit atau tidak mungkin dicapai oleh kabel. Kenapa? ya, Investasi kabel itu lumayan mahal ya, ya, lumayan mahal dan jangkauannya mungkin terbatas. ya. Tapi dengan satelit sebagai backbone-nya itu akan lebih mudah menjangkau mungkin pulau-pulau yang mungkin tidak terjangkau oleh kabel. Oke. Artinya memang ini tetap disambut dengan gembira ya Welcome, kalau saya bilang dari welcome. Ion Network ya Pak. Iya. Welcome. Oke, Pak Riki, eh, dari juga Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, ya, lagi-lagi menyatakan sudah menertibkan nih Pak, sebanyak 150 penyedia jasa internet ilegal. Ini sejak tahun 2023. Kabarnya, para pelaku diberi peringatan hingga ancaman sanksi Iya. pidana. Dari seorang Pak Riki Simanjuntak sendiri, apa yang seharusnya dilakukan oleh pengusaha ISP agar tidak ada praktik-praktik ilegal? Simpel Pak, harusnya tinggal mengikuti aturan yang berlaku. Oke, Ya, saya cukup mengikuti kalau yang bahasa umum di Indonesia disebutnya ya, dibilang bukan ilegal Pak, tapi RT RW-nya. Itu oke, yang famousnya di Indonesia Pak ya. betul, betul. Tapi bagaimanapun itu ilegal. Kenapa? Ya, Karena tidak mengikuti aturan yang berlaku. Indonesia oke, ini punya negara hukum yang punya aturannya sendiri. ya, Saya mengikuti sejak lama, pemerintah coba mengakomodir ya, dengan segala kemudahan. Kalau Bapak tadi tahu ISP itu berkembang sangat pesat ya dari 200-an sekarang sampai 1.000 lebih. Itu betul, karena kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. Tapi memang betul. masih banyak Ya, eh, para pengusaha ya, pengusaha yang ingin berusaha internet tapi mau dengan caranya dia sendiri, tidak mengikuti apa namanya aturan pemerintah. ya, Ya buat saya sebagai pelaku usaha internet, ya, ya masalah penindakan itu bagiannya adalah pemerintah. ya, Kita sebagai pengusaha internet resmi berikanlah yang terbaik, ya, layanan terbaik kepada masyarakat. ya. Gitu. Oke. Nah, ini pertanyaan yang mungkin dinantikan banyak orang juga, ya, bahwa Pak Riki juga sendiri sudah dikenal sebagai salah satu pengusaha
ya, yang mendirikan perusahaan penyedia internet yang besar di Indonesia. Perjalanannya nggak gampang, ya. Kalau saya baca juga dari tahun 2010 ya Pak, Betul. itu diterbitkan adanya HSP, ya, dan sampai sekarang sudah berjalan 14 tahun. Lalu pertanyaan saya, Pak Riki, what is your life purpose sebagai seorang Riki Simanjuntak? Bagi seorang pribadi ya, Ya, pribadi tujuan hidup seorang Riki tujuan hidup Simanjuntak. Riki Simanjuntak saat ini ya memberikan yang terbaik aja ya buat karena saya punya perusahaan ya, terbaik buat karyawan, buat partner bisnis ya. Yang pasti saya mau hidup saya ini berarti buat semua orang, bukan jadi apa ya, bukan jadi sandungan atau masalah. Terlebih buat Tuhan saya, Yesus Kristus. Baik, menjadikan hidup berarti Betul. bagi Tuhan dan bagi orang banyak. Ya. Terima kasih Pak Riki Simanjuntak sudah bincang-bincang dengan saya di ION Podcast. Sama-sama Ya. Pak Rimba, terima kasih kembali. Terima kasih Pak Riki. Demikian obrolan saya dengan Riki Simanjuntak selaku Direktur dari ION Network. Kita akan ikuti perbincangan ION Podcast di episode berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih Pak Riki.